Ya, selamat datang kembali di kursus trading forex. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 8, yaitu mengatur emosi. Mengatasi rasa emosi dalam trading adalah hal yang wajib dilakukan karena di saat rasa emosi sudah menguasai diri kita, transaksi menjadi terasa memanas dan kita ingin segera mendapatkan hasil yang lebih besar tanpa memikirkan resiko. Pemahaman akan emosi ini bisa terjadi saat kita loss, profit, maupun saat kita memakai sistem tertentu yaitu robot trading. Mengatur emosi ini yakni yang diarahkan kepada emosi negatif ya, yang tendensi ke arah negatif. Jadi kebanyakan para trader itu yang trader pemula itu menjadi masalah sangat besar karena emosinya tidak terkontrol. Yaitu tadi, karena ingin segera mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka kontrol terhadap loss, target batas loss itu atau target profit itu tidak terukur, sehingga berjalannya trading itu menjadi tidak sesuai style atau plan yang sudah ditetapkan. Yuk kita lebih lanjut lagi, kita cek lagi. Ingatkah Anda bahwa kondisi emosi trading sewaktu pertama kali membuka posisi buy atau sell di akun live? Bisa jadi waktu itu emosi trading, jadi saat emosi trading sedang berada di puncak tertinggi atau euforia karena berhasil meraih profit untuk pertama kalinya. Namun bagaimana jadinya jika ternyata posisi trading pertama tersebut sudah mengambang dengan nilai minus? Ini akan jadi pertanyaan sangat besar. Saat menghadapi posisi trading dengan nilai floating minus, ini atau nilai mengambang minus, seorang trader harus berani mengambil keputusan untuk menentukan sampai kapan posisi tersebut harus dipertahankan. Masalahnya, saat emosi trading belum terlatih, trader pemula umumnya dikuasai oleh kepanikan. Ujung-ujungnya, akun trading pertama malah menjadi margin call. Kenapa margin call? Karena mengikuti kondisi emosi yang negatif. Ya, ini apa? Tidak berani tidak memutuskan dengan cepat terkait dengan kondisi floating minus. Karena beberapa harapan-harapan yang tentu belum jelas ketika itu dibiarkan begitu saja. Padahal di saat planning tradingnya, kawan-kawan mungkin sudah menetapkan, oh iya, minus 40 poin saya akan close, minus 50 poin saya akan close, minus floating 70 poin atau berapa itu saya akan close. Ternyata kondisi emosi tidak memungkinkan, hingga pikiran mungkin tidak menjadi jernih kembali. Akhirnya akun kita yang kita tradingkan, yang kita jalankan terkena margin call. Artinya dana kita tidak mampu lagi menahan kondisi floating minus tersebut, sehingga karena habis marginnya, maka otomatis ditutup oleh sistem secara otomatis. Nah, itulah yang disebut dengan margin call. Jangan sampai kita terkena dengan hal ini. Nah, kenapa emosi trading itu buruk? Karena setiap banyak jenis emosi yang mungkin Anda kenal, hanya ada 2 kategori emosi ya, wajib yang kita waspadai. Yang pertama ketakutan, emosi ketakutan dan greed atau keserakahan. Nah, setiap trader pada dasarnya selalu berharap bahwa posisinya akan mendapatkan keuntungan. Lumrah jika pemula hanya membayangkan skenario terbaiknya saja. Karena itu posisi entry biasanya dibiarkan berjalan tanpa target profit atau batasan kerugian. Karena tidak ingin membatasi keuntungan dengan top profit, atau sebaliknya tidak menggunakan stop loss karena bersikeras bahwa harga masih bisa berbalik saat posisi merugi. Jika tindakan ini dilakukan tanpa dasar analisa yang jelas, maka emosi trading greed lah yang
Greed itu keserakahan ya, yang telah mempengaruhi keputusan trader untuk melakukannya. Kategori emosi trading ini biasanya juga berkaitan dengan overconfident, terlalu percaya diri, karena posisi greed-nya, keserakahannya, "Oh iya masih dapat nih 200, masih dapat nih 300," terus overconfident. Ini akan membuat kondisi, trading itu tidak stabil ya, karena apa? Karena emosi negatifnya. Di sisi lain, ada juga emosi yang menyebabkan pemula cepat-cepat menutup posisi, yakni fear, ketakutan. Ketika harga bergerak searah dengan posisi skor hijau, emosi trading membuat pemula khawatir kalau harga akan berbalik arah. Jadi cepat-cepat nih dia tutup. Nah, jadi mereka buru-buru untuk menutup posisi trading untuk melikuidasi keuntungan atau mengambil keuntungan yang sudah didapat. Sebaliknya, ketika harga bergerak melawan posisi skor merah atau negatif atau minus, trader pemula yang kelewat khawatir akan langsung menutup posisi karena takut kerugiannya makin membengkak. Padahal harga yang biasanya saja bergerak harga bisa saja hanya bergerak dalam koreksi dan kembali ke arah yang sesuai dengan posisi tradingnya tak lama kemudian setelah itu. Nah, ini bisa terjadi karena analisanya masih separuh-separuh, diujikan, belum diukur dengan baik, diperhatikan dengan baik, sehingga kekhawatiran terkait, saat minus langsung cepat-cepat di-close atau, posisi sudah dapat keuntungan langsung buru-buru di-close, ini karena kekhawatiran tinggi. Oke ya. Karena biasanya, proses pembelajaran masih di awal. It's okay, nggak apa-apa, yang pasti harus terus dilatih, harus tahu gitu. Nah, akun demo itulah agar kawan-kawan bisa tetap stabil. Oke, sekarang bayangkan jika kebiasaan-kebiasaan buruk di atas diteruskan, profit tak bisa konsisten dan loss pun tak dapat dijaga sesuai dengan toleransi. Lama-kelamaan akun trading bakal terkikis dan kehabisan dana. Itulah kenapa emosi trading efeknya negatif selama bertrading. Nah, bertrading itu 100% kecerdasan, 90% adalah manajemen emosi. Trading sebenarnya setiap orang mampu bertrading karena tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan trading di pasar forex. Artinya, apapun latar belakang pendidikan kawan-kawan ataupun seberapa besar pun modal kawan-kawan, setiap individu memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan di pasar forex. Memang benar setiap orang punya peluang untuk mendulang profit dengan bertrading di forex. Tetapi hanya trader yang berpengalaman saja yang benar-benar mau belajar, yang benar-benar mau mengambil hikmah nilai-nilai dari proses pembelajarannya, bisa menanggung keuntungan secara konsisten. Hal ini karena mereka transaksi falasnya dasarnya adalah manajemen emosi melalui aplikasi sistem dan disiplin. Artinya kawan-kawan menjaga emosi dan disiplin dengan apa? Dengan plan yang sudah ditetapkan. Nah, tanpa adanya manajemen emosi, trading forex akan selalu dipengaruhi nilai-nilai subjektif yang bisa mendatangkan kerugian besar. Nah, artinya subjektif karena menilai, wah untung, karena sekedar menilai, nih untung, nih rugi, tanpa ada perhitungan-perhitungan yang sudah ada di indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Gitu. Bahkan jika dipetakan, manajemen emosi itu 99% skill yang dibutuhkan dalam trading. Sedangkan keahlian trading itu sendiri hanya mendapatkan di atas 1%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita dalam mengelola emosi menjadi tanda-tanda bahwa kita akan mencapai kesuksesan dalam trading. Oke kawan-kawan, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa memberikan arahan untuk kawan-kawan agar dapat mengatur emosi kawan-kawan saat trading. Oke, demikian cukup dari kami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diaplikasikan pada saat dan waktu trading Anda. Bye-bye. Salam sukses.